Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi kita di dalam renungan singkat harian GBT Kristus Pengasih. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Kami siap sambut firman Tuhan pagi hari ini, Roh Kudus menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Congkak versus Rendah Hati. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang keenam dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu dikatakan Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di dalam kasih karunia-Nya yang besar, Tuhan mengungkapkan bahwa Tuhan menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Dua sikap hati yang berlawanan ini mendapatkan respon dari Tuhan yang berlainan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Mari kita akan melihat di dalam satu perikop di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-10. Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah ya, satu persatu ayatnya. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara yang congkak dan yang rendah hati. Orang congkak salah satu ciri khasnya adalah dia selalu menolak kebenaran. Ya, dia tidak mau menerima kebenaran. Nah, surat Yakobus ini ditulis salah satu tujuannya adalah untuk membangun semangat orang percaya Yahudi yang sedang menghadapi penderitaan, berbagai pencobaan yang menguji iman, ya, yang menguji iman mereka. Nah, di dalam pasal 4 Yakobus mengungkapkan munculnya pertengkaran di antara jemaat Tuhan pada waktu itu, dan dikatakan berawal dari pemuasan keinginan untuk mementingkan diri sendiri yang jauh melebihi pentingnya kebenaran dan kehendak Tuhan. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, hawa nafsu seperti ini menimbulkan sengketa, menimbulkan yang namanya pertengkaran. Nah, menginginkan sesuatu jika tidak memperoleh, dia akan membenci orang lain dan dia akan iri hati. Nah, itu orang yang congkak, dan ketika tujuannya tidak tercapai, pasti dia akan berkelahi, dia akan bertengkar dengan yang lain. Nah, ketika dia tidak mendapatkan apa-apa, nah ternyata kenapa? Karena dia tidak berdoa, atau mungkin dikatakan mungkin berdoa tetapi salah berdoa. Sebab yang dia minta di dalam doa itu adalah untuk memuaskan atau dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Nah, orang yang congkak juga dia tidak akan pernah bisa setia kepada Tuhan, dan justru dia malah bersahabat dengan dunia. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana artinya bersahabat dengan dunia. Nah, orang yang bersahabat dengan dunia tidak akan pernah setia kepada Tuhan, juga tidak akan setia kepada komitmennya sendiri, percaya kepada Tuhan. Nah, dia tidak akan bisa setia terhadap komitmennya sendiri. Nah, orang yang bersahabat dengan dunia bahkan dia menyembah yang lain, ya. Dia menyembah lain yang dikatakan menyembah berhala, walaupun tidak selalu berwujud dengan sesuatu yang disembah, tetapi bisa jadi hal lain yang bisa menjadi berhala dalam kehidupannya. Nah, kecongkakan itu menyebabkan Tuhan berpaling dari doanya. Dan Tuhan juga menahan kehadirannya, ya, menahan kehadiran Tuhan dan kasih karunia Tuhan bagi orang-orang yang congkak. Nah, Bapak Ibu Saudara, meninggikan diri di dalam pikiran atau mencari kehormatan dan penghargaan dari orang lain untuk memuaskan kecongkaan itu berarti dia menutup pintu terhadap pertolongan Tuhan. Nah, orang yang congkak biasanya merasa bahwa dirinya semua bisa, ya. Dia tidak perlu orang lain, bahkan dia tidak perlu Tuhan. Tetapi Tuhan, dikatakan Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Oleh sebab itu di ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis. Sebab iblis selalu mempengaruhi orang untuk selalu congkak, untuk selalu sombong. Dan ketika orang itu congkak, dia menolak kebenaran, dia pasti berada di bawah pimpinan iblis. Ya, dia tidak akan mampu melawan iblis.
karena dia tidak suka dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan sering menolaknya, dan dia tidak tahu kalau iblis itu harus dilawan. Ya, sekalipun di dalam 1 Petrus dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum, yang siap menerkam mangsanya, siap menerkam orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa iman yang teguh dia tidak akan bisa melawan si iblis tadi, karena dia menolak kebenaran, otomatis dia tak punya iman, ya, tidak memiliki iman yang teguh. Maka semakin hari akan semakin bertambahlah kecongkakannya. Nah, kebalikannya Bapak Ibu Saudara, orang yang rendah hati, dia mencintai kebenaran, dia lebih bisa setia, dia akan tunduk kepada Tuhan dan mendekat kepada Tuhan yang mengajarkan untuk supaya tidak hidup di dalam dosa. Dia juga setia kepada Tuhan dan tidak menduakan Tuhan. Yang satu-satunya dia punya iman percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh dan dia tidak menduakan Tuhan. Nah, tidak ada yang dia sembah kecuali Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Dan kepada orang yang rendah hati, Tuhan memberikan kasih karunia. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kemurahan dan pertolongannya di dalam setiap situasi kehidupan bagi orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati, dia menyadari kelemahannya. Begitu dia menyadari kelemahannya, dia segera menghormati Tuhan dan orang lain. Dia bermegah di dalam Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dan dia juga menjadi orang yang berguna dan menghasilkan buah. Nah, sikap congkak hendaknya tidak menjadi milik anak-anak Tuhan. Saya yang mengerti firman, dan jika ada yang masih menyimpan sikap ini, Bapak Ibu Saudara, jangan malu mengakuinya. Dengarkan nasihat firman Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Sadar dan bertobatlah, lalu mendekat kepada Tuhan, dan ini mendatangkan kehadiran Tuhan, mendatangkan kasih karunia, berkat dan kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa buat firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dengar-dengaran akan firman-Mu, setia, taat kepada firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan Tuhan Yesus terus memimpin kami, membimbing kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan memberkati kami semuanya, sehingga sepanjang kehidupan kami hari ini menjadi kehidupannya penuh sukacita yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.